Manuel Noriega, militer yang membawa Panama ke jalur kekuasaan dan kontroversi. Manuel Antonio Noriega Moreno lahir pada 11 Februari 1934 di Panama, dalam sebuah keluarga kelas menengah yang dibentuk oleh disiplin dan kuatnya pengaruh militer di lingkungannya. Sejak usia muda, Noriega memahami bahwa otoritas tidak hanya ditegakkan melalui perintah, tetapi juga melalui kecerdikan, jaringan hubungan, dan kemampuan membaca karakter orang-orang di sekitarnya. Masa kecilnya berlangsung di antara kekaguman terhadap tokoh-tokoh berkuasa dan kesadaran akan ketidaksetaraan sosial yang mewarnai Panama, sebuah negara kecil, strategis, dan sekaligus rentan, di mana politik dan kekuatan bersenjata saling terkait dengan cara yang terus-menerus, tidak terlihat, namun tidak dapat dihindari. Pelatihan militernya dimulai sejak awal, dan Noriega segera menunjukkan disiplin yang keras serta bakat luar biasa dalam strategi dan intelijen. Para perwira senior melihatnya sebagai seseorang yang mampu mengantisipasi gerakan lawan, memahami kode-kode tak tertulis, serta bermanuver dalam lingkungan di mana loyalitas tidak pasti dan aliansi dapat berubah dengan cepat. Berbeda dari banyak pemuda seangkatannya, Noriega memahami bahwa pengaruh sejati tidak hanya berasal dari pangkat, tetapi juga dari kontrol atas informasi, akses ke jaringan berkuasa, serta kemampuan memberikan tekanan tanpa memicu oposisi terbuka, setidaknya hingga waktu yang tepat. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Noriega naik dalam struktur militer Panama, membangun reputasi sebagai ahli strategi sekaligus pria dengan disiplin hampir obsesif. Ia tahu kapan harus campur tangan dan kapan tetap berada di balik bayangan, bagaimana menjaga keseimbangan antara berbagai aktor politik, dan bagaimana menjadikan kehadirannya sesuatu yang tak tergantikan. Panama, negara kecil dengan kanal yang memiliki arti penting global, menjadi panggung ketegangan internasional, dan Noriega, sadar akan hal itu, mampu bernavigasi di antara kepentingan Amerika Serikat, pengaruh militer domestik, dan kelompok politik lokal. Dengan cara itu, ia membangun kekuasaan yang sulit ditantang secara terbuka. Hubungannya dengan intelijen Amerika Serikat, awalnya sebagai sekutu dan kemudian sebagai figur ambigu, sangat mempengaruhi karirnya. Selama bertahun-tahun ia dianggap sebagai aktor penting di kawasan, mitra dalam operasi CIA, dan jembatan antara geopolitik global dan konflik lokal. Namun ia juga mengembangkan kemandirian diam-diam, memperluas pengaruhnya dan memastikan posisinya dalam negeri. Ia tahu bahwa loyalitas bersifat sementara dan bahwa kekuasaan efektif dijaga melalui kombinasi kontrol, strategi, dan terkadang intimidasi terselubung. Noriega secara resmi naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1983 ketika ia mengambil alih komando Garda Nasional, yang kemudian menjadi otoritas tertinggi negara. Dengan itu, ia mengonsolidasikan rezim yang dipenuhi perpaduan antara karisma pribadi, represi, dan kontrol absolut atas institusi negara. Selama masa pemerintahannya, ia mampu menyeimbangkan tekanan terhadap oposisi dengan mempertahankan beberapa institusi tetap berfungsi, menggunakan kekerasan sekaligus negosiasi. Bagi banyak orang, batas antara ketertiban dan kesewenang-wenangan menjadi kabur. Bagi yang lain, otoritas Noriega menjadi sesuatu yang tak dapat dielakkan. Pemerintahannya mencerminkan banyak kontradiksi. Di satu sisi Panama mengalami pertumbuhan ekonomi dan modernisasi infrastruktur, tetapi di sisi lain korupsi, sensor, dan represi politik juga meningkat. Noriega mengelola dualitas ini dengan ketelitian seperti ahli bedah, mempertahankan jaringan pengaruh yang luas, mengontrol media, dan memastikan loyalitas angkatan bersenjata. Ia menyadari bahwa stabilitas kekuasaannya bergantung pada kombinasi rasa takut, rasa hormat, dan ketergantungan strategis. Titik balik terjadi pada Desember 1989, ketika intervensi militer Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Operasi Jazz Chauce, mengakhiri pemerintahannya. Noriega ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat, di mana ia menghadapi tuduhan perdagangan narkoba, pencucian uang, dan konspirasi kriminal. Pengadilan tersebut mengungkap kepada dunia sebuah jaringan kekuasaan yang menggabungkan kejahatan, politik, dan geopolitik dengan cara yang rumit dan saling terkait. Kejatuhannya menandai akhir sebuah era di Panama, tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai figur mitos dan peringatan. Kisah seorang pemimpin yang mengatur negara dan lingkungannya dengan kecerdasan, namun kekuasaannya bergantung pada persepsi internasional dan batasan kontrol politik serta militer. Terlepas dari kontroversi, Noriega tetap memiliki pengaruh simbolis bahkan saat berada di penjara. Sosoknya menjadi rujukan penting dalam analisis kekuasaan Amerika Latin, contoh bagaimana otoritas dapat dijalankan melalui kekuatan, kecerdikan, dan pengelolaan jaringan kompleks, tetapi juga bagaimana konsentrasi kekuasaan tanpa batas institusional pada akhirnya membawa kerentanan dan konflik. Manuel Noriega meninggal pada 29 Mei 2017 di Panama, meninggalkan warisan yang kompleks, penuh bayangan dan pelajaran. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya gelar,
tetapi jaringan pengaruh, kalkulasi, dan keberanian, dan bahwa otoritas efektif bertahan melalui kontrol, visi strategis, dan kemampuan unik membaca serta mengantisipasi tindakan orang lain. Pada akhirnya, kehidupan Noriega mengingatkan bahwa kekuasaan dapat dibangun melalui kecerdasan dan strategi, tetapi rapuhnya sebuah rezim bergantung pada persepsi luar sama halnya dengan kekuatan internal. Sosoknya memunculkan rasa takut sekaligus ketertarikan, dan kisahnya tetap menjadi pelajaran tentang kompleksitas kepemimpinan, ambiguitas kontrol, dan paradoks para penguasa yang memerintah dengan tekad namun selalu berada di ambang kehilangan segalanya.